Asal mula Danau Singkara. Di sebuah kampung di daerah Sumatera Barat, hiduplah keluarga Pak Buyung. Ia tinggal di sebuah gubuk di pinggir laut bersama istri dan seorang anaknya yang masih kecil bernama Indra. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Pak Buyung bersama istrinya mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menangkap ikan di laut. Setiap pagi mereka pergi ke hutan di Bukit Junjung Sirih untuk mencari manau, rotan, dan damar untuk dijual ke pasar. Jika musim ikan tiba, mereka pergi ke laut menangkap ikan dengan menggunakan pancing, bubu ataupun jala. Ketika sudah berumur 10 tahun, Indra sering membantu kedua orang tuanya ke hutan maupun ke laut. Betapa senang hati Pak Buyung dan istrinya mempunyai anak yang rajin seperti Indra. Namun pada satu hal yang membuatnya mereka merasa risau karena si Indra memiliki suatu keanehan, yaitu selera makannya amat berlebihan. Dalam sekali makan, ia dapat menghabiskan nasi setengah bakul dengan lauk beberapa piring. Pada suatu ketika musim paceklik tiba, baik hasil hutan maupun hasil laut sangat sulit diperoleh. Untuk itu, keluarga Pak Buyung harus berhemat, terutama menahan selera makan. Mereka harus makan apa adanya. Jika ada nasi atau tidak ada nasi, mereka makan ubi ataupun keladi atau talas. Cukup lama musim paceklik berlangsung, sehingga mereka semakin kesulitan mendapatkan makanan. Hal itu rupanya membuat mereka lebih peduli kepada diri sendiri daripada terhadap anaknya. Kesulitan mendapatkan makanan itu juga membuat mereka hampir putus asa. Mereka sering bermalas-malasan pergi mencari rotan ke hutan dan mencari ikan ke laut. Sudah beberapa hari keluarga Pak Buyung hanya makan ubi bakar. Tentu hal ini tidak mengenyangkan perut si Indra. Suatu hari Indra menangis meminta makanan kepada kedua orang tuanya. "Ayah, carikan aku makanan, aku lapar," keluh Indra. "Hai anak malas, kalau kamu lapar, carilah sendiri makanan ke hutan atau ke laut sana," seru ayahnya dengan nada kesal. "Pak, bukankah anak kita masih kecil? Tentu dia belum bisa mencari makanan sendiri," sahut sang ibu. "Iya, dia memang masih anak-anak, tapi dia yang paling banyak makannya," bantah sang suami. Mendengar bantahan suaminya itu, sang istri pun diam. Ia kemudian membujuk Indra agar berangkat sendiri ke Bukit Junjung Sirih untuk mencari hasil hutan di bukit. Indra pun menuruti nasihat ibunya. Sebelum berangkat ke hutan, Indra terlebih dahulu memberi makan seekor ayam piaraannya yang bernama Taduang. Si Taduang adalah seekor ayam yang pandai. Setiap kali tuannya atau si Indra pulang dari hutan, ia selalu berkokok menyambut kedatangan tuannya. Menjelang siang, Indra pulang dari hutan tanpa membawa hasil. Keesokan harinya, ayahnya memerintahkannya pergi ke laut untuk memancing ikan. Saat Indra pergi ke laut, ayah dan ibunya hanya tidur-tiduran di gubuk. Tampaknya mereka benar-benar sudah putus asa menghadapi kesulitan hidup. Keadaan demikian berlangsung selama sebulan, sehingga Indra merasa tubuhnya sangat lemah dan berniat untuk beristirahat beberapa hari. Pada suatu hari, sepulang dari laut mencari ikan, Indra berkata kepada ayahnya, "Ayah, badanku terasa sangat letih. Bolehkah saya beristirahat untuk beberapa hari?" pinta Indra. "Apa katamu, dasar anak malas? Kamu tidak boleh beristirahat. Besok kamu harus tetap kembali ke laut mencari ikan," ujar sang ayah. Oleh karena tidak ingin membantah perintah ayahnya, keesokan harinya Indra pergi ke laut mencari ikan.
Ketika Indra berangkat ke laut, secara diam-diam ibunya juga berangkat ke laut. Tapi ia menuju ke sebuah tanjung, agak jauh dari tempat Indra mencari ikan. Sementara ayahnya pergi ke hutan. Menjelang siang, Pak Buyung kembali dari hutan dengan membawa seikat ijuk. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya sedang membersihkan pensi, sejenis kerang berukuran kecil. "Sedang apa, Bu?" tanya Pak Buyung kepada istrinya. "Sedang membersihkan pensi, Pak. Tapi ketika hendak mencari ikan di laut, aku melihat banyak warga dari kampung tetangga sedang mencari pensi. Akhirnya aku pun ikut mencari pensi bersama mereka," jawab istrinya. "Bagaimana cara memasaknya? Bukankah ibu belum pernah memasak pensi sebelumnya?" tanya Pak Buyung. "Tenang, Pak," kata seorang warga dari kampung tetangga, "daging pensi enak jika dimasak pangek," jelas istrinya. "Wah, kalau begitu kita makan enak siang ini," ucap Pak Buyung sambil mengusap-usap perutnya yang sudah keroncongan. Setelah membersihkan pensi itu, sang istri pun segera membuatkan bumbu dan memasaknya. Tak lama kemudian, aroma masakan pangek pun tercium oleh Pak Buyung. "Wah, harum sekali aromanya. Istriku memang pintar memasak," puji Pak Buyung seraya mendekati istrinya yang sedang masak di dapur. "Bu, apakah pangek ini cukup kita makan bertiga?" tanya Pak Buyung. "Tentu saja cukup," jawab istrinya. "Apakah ibu sudah lupa kalau si Indra makannya banyak? Pangek ini pasti tidak cukup dia makan sendiri," kata Pak Buyung. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya istrinya. "Bagaimana kalau kita makan diam-diam selagi Indra masih berada di laut?" saran Pak Buyung. "Tapi sebentar lagi dia pulang," kata istrinya. "Kalau dia pulang, pasti akan ketahuan," ucap Pak Buyung. "Bagaimana, Pak, bisa mengetahuinya?" tanya istrinya. "Jika si Taduang berkokok, berarti si Indra telah pulang," jawab Pak Buyung. Sang istri pun mengangguk-angguk mendengar jawaban suaminya. Keduanya pun menyantap pangek itu dengan lahapnya. Namun baru makan beberapa suap, tiba-tiba ayam peliharaan Indra berkokok. Mendengar kokok ayam itu, kedua suami istri itu segera mencuci tangan, lalu membereskan makanan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Ketika Indra masuk ke gubuk, ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk-duduk santai. Kedua orang tuanya terlihat tenang, seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi. "Hei Indra, mana ikan yang kamu peroleh?" tanya ayahnya. "Maaf ayah, hari ini aku tidak memperoleh ikan," jawab Indra dengan wajah kusut. "Kenapa kamu pulang kalau belum memperoleh ikan?" tanya ayahnya. "Maaf ayah, saya sangat letih dan lapar," jawab Indra. "Hei, apa yang bisa kamu makan kalau tidak memperoleh ikan?" sang ayah kembali bertanya. "Saya sudah berusaha ayah, tapi belum berhasil," jawab Indra. "Ayah, ibu, adakah sesuatu yang bisa saya makan? Sekedar mengganjal perut," pinta Indra kepada kedua orang tuanya. "Tidak, hari ini tidak ada makanan untuk anak pemalas," kata ayahnya. "Tapi ayah, saya sangat lapar," keluh Indra sambil memegang perutnya. "Baiklah, kamu boleh makan, tapi kamu harus mencuci ijuk itu sampai bersih," sahut ibunya sambil menyerahkan ijuk yang tadi dibawa suaminya dari hutan. Indra pun segera pergi ke laut mencuci ijuk itu karena ingin mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya. Ketika Indra berangkat ke laut, kedua orang tuanya kembali melanjutkan acara makan mereka. "Wah, meskipun baru kali ini ibu memasak pangek pensi, tapi rasanya lezat sekali," sanjung Pak Buyung kepada istrinya. Sang istri tersenyum mendengar sanjungan suaminya. Kemudian sepasang suami istri itu makan pangek dengan lahapnya.
Mereka baru berhenti makan setelah perut mereka benar-benar sudah penuh. Selesai makan, mereka kembali menyembunyikan makanan yang masih tersisa di bawah tempat tidur. Tidak beberapa lama kemudian, si Taduang terdengar berkokok, pertanda tuannya telah kembali dari laut. Ketika masuk ke dalam gubuk, Indra melihat kedua orang tuanya masih sedang duduk bersantai. "Bagaimana? Apakah ijuk itu sudah bersih kau cuci?" tanya ibunya. "Sudah, Bu," jawab Indra sambil meletakkan ijuk itu di depan ibunya. "Hah, kenapa masih hitam begini? Kamu harus mencucinya hingga berwarna putih," ujar ibunya. "Tapi Bu, aku sudah berusaha mencucinya berkali-kali, bahkan aku menggosoknya dengan campuran pasir, tapi masih tetap berwarna hitam," sanggah Indra. "Ah, alasan saja, cuci lagi ijuk itu ke laut," seru ayahnya. Dengan langkah sempoyongan, Indra pun kembali ke laut. Sesampainya di laut, ia terus berusaha mencuci dan menggosok ijuk itu sehingga sampai berkali-kali. Tetapi tetap saja berwarna hitam. Rupanya Indra yang masih anak-anak tidak mengetahui jika ijuk itu memang pada dasarnya berwarna hitam. Meskipun ijuk itu berkali-kali dicuci dan digosok, tetap tidak akan pernah berwarna putih. Menjelang senja, Indra kembali ke gubuknya. Ketika masuk ke ruang tengah gubuknya, ia tidak lagi melihat kedua orang tuanya duduk-duduk. Dengan pelan-pelan ia melangkah menuju ke ruang dapur. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kedua orang tuanya sedang tertidur pulas di ruang dapur. Di sekeliling mereka berserakan piring makanan, bakul nasi, dan panci pangek pensi yang telah kosong. Hanya kuah dengan beberapa cuil daging pensi yang tersisa. Alangkah sedihnya hati Indra menyaksikan semua itu. Kini ia menyadari bahwa kedua orang tuanya telah menipu dan membohonginya. Namun sebagai anak-anak yang berbakti, dia tidak ingin marah kepada mereka yang telah melahirkannya. Ia pun berjalan keluar dari gubuknya sambil mengusap air mata yang menetes di pipinya. Saat berada di luar gubuk, ia langsung menangkap ayam kesayangannya, si Taduang. Kemudian ia duduk di atas batu di samping gubuknya sambil mengusap-usap bulu si Taduang. "Taduang, rupanya ayah dan ibuku telah menipuku. Untuk apa lagi aku tinggal bersama mereka? Kalau mereka sudah tidak menyayangiku lagi," kata Indra kepada ayamnya. Mendengar perkataan Indra, ayam itu pun berkokok berkali-kali, pertanda bahwa ia mengerti perasaan tuannya. Si Taduang kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya. Indra pun mengerti bahwa ayam kesayangannya itu akan mengajaknya pergi meninggalkan kampung itu. Dengan cepat, Indra pun segera berpegangan kepada kaki si Taduang. Beberapa saat kemudian, si Taduang terbang ke udara, sementara Indra tetap berpegangan pada kakinya. Saat tubuh Indra terangkat, batu tempat Indra duduk itu juga ikut terangkat. Anehnya, semakin tinggi mereka terbang, batu itu semakin membesar. Akhirnya si Taduang pun sudah tidak kuat lagi membawa terbang si Indra bersama batu besar itu. Melihat hal itu, Indra pun segera menyentakkan kakinya sehingga batu besar itu melesat menuju ke bumi dan menghantam salah satu bukit yang ada di sekitar lautan. Hantaman batu itu membentuk sebuah lubang memanjang. Dengan cepat air laut pun mengalir ke arah lubang itu dan menembus bukit, sehingga membentuk aliran sungai. Konon itulah yang menjadi asal mula Sungai Batang Ombilin yang bermuara di daerah Riau. Semakin lama air laut itu semakin menyusut sehingga lautan itu berubah menjadi Danau Singkarak yang hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Solok. Sementara Indra yang diterbangkan oleh ayam kesayangannya si Taduang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.